Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Optimalisasi Pemilihan Moda Transportasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang menggunakan konsep sistem persamaan linear pada matriks. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Faris Akbar Pulungan dengan NIM 24031260934 dan rekan saya M. Rafli Habibi dengan NIM 2403126033709 dan rekan saya Nurul Aini 2403126110807. Lanjut. Eh dari hasil diskusi kelompok kami mendapati latar belakang yaitu mobilitas mahasiswa Universitas Negeri Malang yang tinggi setiap harinya menciptakan pola pemilihan moda transportasi yang kompleks. Mulai dari kendaraan pribadi hingga layanan transportasi daring, seperti ojek online atau taksi online, yang dipengaruhi oleh variabel biaya, waktu, dan kenyamanan. Permasalahan ini memerlukan solusi optimal agar penggunaan transportasi menjadi lebih efisien dan tidak memperburuk kepadatan lalu lintas daerah kampus. Pendekatan matematika melalui sistem persamaan linear atau SPL yang direpresentasikan dalam bentuk matriks menawarkan metode sistematis untuk menganalisis variabel-variabel tersebut secara simultan dengan mengubah faktor-faktor preferensi mahasiswa ke dalam elemen matriks. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model optimalisasi yang akurat. Jadi untuk bagian rumusan masalah itu kita ada tiga. Yang pertama, bagaimana hasil survei pemilihan moda transportasi harian mahasiswa Universitas Negeri Malang berdasarkan kriteria biaya, waktu, dan kenyamanan. Terus yang kedua, bagaimana pemodelan data hasil survei pemilihan moda transportasi mahasiswa Universitas Negeri Malang ke dalam sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Terus yang ketiga, bagaimana sistem persamaan linear tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan pemilihan moda transportasi mahasiswa. Terus untuk bagian tujuan, kita juga ada tiga. Yang pertama, menganalisis hasil survei pemilihan moda transportasi harian mahasiswa Universitas Negeri Malang berdasarkan kriteria biaya, waktu, dan juga kenyamanan. Terus yang kedua, menyusun model sistem persamaan linear dalam bentuk matriks dari data hasil survei pemilihan moda transportasi. Terus yang ketiga, menentukan optimalisasi pemilihan moda transportasi mahasiswa berdasarkan hasil analisis sistem persamaan linear. Dari diskusi dari kelompok kami, mendapati bahwa manfaat dari mahasiswa sendiri yaitu ada tiga, yang dimana yang pertama adalah menganalisis hasil survei pemilihan moda transportasi harian mahasiswa Universitas Negeri Malang berdasarkan kriteria biaya, waktu, dan kenyamanan. Yang kedua, menyusun model sistem persamaan linear dalam bentuk matriks dari data hasil survei pemilihan moda transportasi. Yang ketiga, menentukan optimalisasi pemilihan moda transportasi mahasiswa berdasarkan hasil analisis sistem persamaan linear. Selanjutnya, eh, untuk manfaat bagi Universitas Negeri Malang sendiri yaitu sama ada tiga. Yang pertama, mengurangi kemacetan kampus hingga 60% akibat kendaraan pribadi sesuai data Dinas Perhubungan Malang 2024. Yang kedua, mendukung kebijakan pengelolaan lalu lintas dan penurunan emisi karbon di koridor urban. Yang ketiga, menyediakan basis data untuk survei lanjutan dan perbaikan infrastruktur transportasi mahasiswa. Dan yang terakhir, manfaat bagi akademisi atau lembaga, memperbaiki literatur aljabar linear terapan dan adaptasi AHP dengan vektor eigen untuk pengumpulan keputusan. Dan yang kedua, mendorong studi lanjutan dengan variabel tambahan seperti cuaca dan kepadatan lalu lintas. Serta yang terakhir, memungkinkan replikasi model di kampus lain untuk analisis transportasi berbasis matematika. Nah, selanjutnya adalah alasan penggunaan kuesioner. Jadi, kuesioner ini digunakan sebagai instrumen pengumpulan data karena mampu memperoleh data penilaian mahasiswa terhadap masing-masing moda transportasi berdasarkan kriteria biaya, waktu, dan juga kenyamanan. Terus, data yang diperoleh dari kuesioner ini bersifat kuantitatif sehingga dapat diolah menjadi nilai numerik dan disusun ke dalam bentuk tabel, persamaan, serta matriks. Dengan demikian, kuesioner ini menjadi alat yang tepat untuk mendukung analisis matematis dalam penelitian ini. Ya, terus untuk alasan penggunaan SPL, ini penggunaan SPL ini sangat membantu karena pemilihan kendaraan bukan hanya soal satu alasan, melainkan gabungan dari banyak pertimbangan seperti uang saku, durasi perjalanan, dan juga kenyamanan.
Dengan SPL, semua pertimbangan yang berbeda-beda tersebut bisa dihitung secara bersamaan untuk melihat mana yang paling berpengaruh. Ibaratnya sebuah timbangan, SPL ini membantu kita menentukan titik tengah atau pilihan yang paling pas, optimal di tengah keterbatasan yang dimiliki mahasiswa. Misalnya ingin cepat sampai tapi dengan biaya yang paling murah. Terus selain itu, dengan mengubah masalah ini menjadi angka dalam kotak-kotak atau matriks, perhitungannya ini jadi lebih pasti, adil, dan juga tidak berdasarkan tebakan semata. Setelah kita melakukan pengambilan data melalui kuesioner, kita memperoleh data sebagai berikut. Eh, untuk kendaraan pribadi, memperoleh nilai biaya 4,4, nilai waktu 4,7, dan kenyamanan 4,8. Kemudian ojek online memperoleh nilai biaya 2,9, nilai waktu 3,7, dan nilai kenyamanan 4,0. Kemudian untuk angkot memperoleh nilai biaya 4,36, nilai waktu 2,8, nilai kenyamanan 3,1. Untuk penyelesaian masalah kami menggunakan metode matriks Eigen dari analitik hierarki proses atau AHP berdasarkan kriteria waktu, biaya, dan kenyamanan dalam dokumen proyek. Pendekatan ini menghasilkan nilai prioritas tinggi untuk moda transportasi optimal melalui perhitungan eigenvektor maksimum. Matriks perbandingan dibuat untuk membandingkan ketiga kriteria relatif terhadap satu sama lain. Dari data tersebut, kita bisa memperoleh sistem persamaan linearnya. Yang pertama, 4,4x1 ditambah 4,7x2 ditambah 4,8x3 sama dengan 0. Kemudian 2,9x1 ditambah 3,7x2 ditambah 4x3 sama dengan 0. 3,6x1 ditambah 2,8x2 ditambah 3,1x3 sama dengan 0. Sehingga dari bentuk persamaan di atas, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Dengan baris itu menandakan moda transportasi dan kolom untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita mendapatkan matriks A sebagai berikut. Dari matriks A, kita cari nilai maksimum setiap kolomnya. Nilai maksimum ini adalah nilai yang paling tinggi di antara nilai-nilai yang lain pada setiap kolomnya. Nilai maksimum per kolom untuk kolom yang pertama itu 4,4, untuk kolom yang kedua 4,7, dan kolom yang ketiga 4,8. Kemudian setelah kita cari nilai maksimumnya, kita cari rasio setiap nilai pada matriks dengan membagi tiap nilai pada tiap kolom dengan nilai maksimum tiap kolomnya. Untuk mudahnya, jadi kita mencari rasio setiap sel dengan membagi nilai maksimum setiap kolomnya. Untuk datanya sebagai berikut. Dari perhitungan rasio setiap sel diperoleh matriks R sebagai berikut. Matriks R ini matriks rasio dengan nilai 1, 1, 1, 0,66, 0,79, 0,83, 0,82, 0,6, dan 0,65. Kemudian kita tentukan bobot setiap kolom agar mendapatkan bobot setiap-tiap faktornya. Untuk kolom pertama itu untuk kolom biaya. Kita jumlahkan semua nilainya, kemudian kita bagi dengan total nilai pada kolom tersebut. Kita peroleh kolom 1 itu 0,83, kolom 2 0,8, dan kolom 3 0,82. Kita total setiap nilai rata-rata tiap kolomnya 0,83 ditambah 0,8 ditambah 0,82, kita peroleh 2,46. Kemudian kita cari perbandingan tiap kolomnya dengan membagi rata-rata setiap kolom dibagi jumlah semua kolomnya. Kita peroleh W1 0,34, W2 0,32, dan W3 0,33.
Dari hasil tersebut kita peroleh matriks W. Dengan matriks W itu matriks perbandingan tiap faktornya atau tiap kolomnya. Kemudian matriks W kita kalikan dengan matriks R agar mendapatkan skor atau nilai akhir dari tiap-tiap moda transportasi. Untuk baris yang pertama mendapatkan 1, kemudian baris kedua mendapatkan 0,7594, baris ketiga mendapatkan 0,6853. Kemudian nilai-nilai tersebut bisa kita jadikan vektor S, dengan S-nya itu menandakan skor tiap moda transportasinya. Dari semua perhitungan diperoleh skor kendaraan pribadi 1, ojek online 0,75, dan angkot 0,68. Jadi, moda transportasi kendaraan pribadi paling efektif untuk dipilih sebagai kendaraan harian mahasiswa Universitas Negeri Malang karena memperoleh nilai tertinggi dibandingkan moda transportasi lainnya. Jadi di sini dengan data yang sudah diambil dan juga perhitungan dari kelompok kami mendapati kesimpulan yaitu singkatnya penggunaan rumus matematika sistem persamaan linear atau SPL ini membuktikan bahwa memilih kendaraan untuk ke kampus bukan sekedar soal kebiasaan, tetapi bisa dihitung secara pasti. Dengan memasukkan faktor biaya, waktu, dan kenyamanan ke dalam hitungan matriks, kita bisa melihat pilihan mana yang paling masuk akal dan menguntungkan bagi dompet serta jadwal kuliah mahasiswa. Hasilnya, mahasiswa tidak lagi hanya menebak-nebak, tetapi bisa menentukan apakah lebih baik membawa motor sendiri, naik angkot, atau ojek online, demi mendapatkan kombinasi yang paling hemat dan cepat sampai di kampus Universitas Negeri Malang. Jadi itu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.